Hai teman-teman, berikut sedikit ocehanku terkait July Energy Update. Seperti biasa, aku nggak sampein yang dari sisi astrologi karena aku nggak paham. Aku share apa yang ketangkep sama aku aja ya. Dua hal yang bunyi dari kemarin itu adalah excitement dan juga menemukan kekuatan baru. Excitement di sini energetically terasa berbeda gitu ya dalam kita menjalani hidup, dalam kita menghadapi issues, problems atau PR kehidupan. Kan banyak yang ngomong ke aku, Mbak, PR ku ternyata masih banyak banget ya. Ya kalau ngomongin PR ku juga banyak teman-teman, tapi sepertinya di bulan Juli ini kita akan menghadapinya dengan energi yang berbeda gitu ya. Ada yaitu excitement itu gitu, ada rasa yang mungkin bisa dibilang lebih positif, drive-nya juga kerasa berbeda, nggak segloomy bulan-bulan sebelumnya. Bukan berarti permasalahan, issues, PR itu hilang atau selesai begitu aja, tapi cara kita menghadapinya yang berbeda karena ada energi yang berbeda. Mungkin seiring waktu kita masing-masing berproses, kita mengalami banyak perubahan di dalam diri ya. Termasuk juga mungkin kita bisa memiliki persepsi yang berbeda, mindset kita juga berubah. Akhirnya itu semua menyebabkan, menghasilkan dalam tanda kutip suatu energi yang berbeda juga gitu, sehingga dalam kita menjalani hari-hari ke depan um, akan ada lebih kerasa optimis juga gitu. Teman-teman mungkin ada pandangan dulu bahwa luka itu adalah momok, PR itu adalah momok, suatu penderitaan dan lain-lain. Nah sekarang mungkin ada shift di situ sehingga akhirnya dalam menjalani semuanya akhirnya bisa lebih flowing, lebih berserah, lebih nggak melekat ke hasil akhir. Caranya harus tahu seperti apa, harus menemukan solusi dengan segera atau instan, harus tahu what to do-nya. Nah itu mungkin bisa berkurang gitu teman-teman. Jadi kayak ya excited aja untuk menjalani hidup apa adanya. Nah tentang menemukan kekuatan baru, ini kalau mau dielaborate sebenarnya gini. Kekuatan itu selalu ada di dalam diri kita dengan amat sangat kuat gitu ya. Porsinya tuh nggak berkurang. Kalau kita mau bicara yang inner power, inner strength, itu porsinya selalu kuat dan selalu stay seperti itu. Cuman karena terlapisi, terpengaruhi oleh apa yang pernah kita alami gitu ya, pengalaman di masa lalu termasuk luka, trauma dan lain-lainnya, kita merasa mungkin ada saatnya kita merasa powerless. Aku lupa di sesi kapan aku ngomong seperti ini. Tapi sebenarnya setelah yang menutupi itu semakin lama semakin terkikis seiring dengan proses, bukan seiring waktu ya teman-teman, seiring proses. Waktu bisa berjalan tapi tanpa proses nggak akan ada yang berubah. Seiring dengan proses itu terkikis, kita akhirnya semakin merasa ada kekuatan yang lebih gitu dalam diri. Nah itu yang mungkin bisa lebih terasa di bulan ini, seakan-akan menemukan kekuatan baru tapi sebenarnya enggak, bukan baru gitu. Maksudku itu udah ada, cuman kita lebih menemukannya lagi deeper and deeper. Yang selanjutnya yang tercatat adalah ada drive untuk melakukan sesuatu yang baru atau mengubah sesuatu. Kaitannya dengan lifestyle, kebiasaan, persepsi, dan mindset. Of course bisa lebih luas, cuman yang kecatat itu jadi yang bisa aku sampaikan itu. Ini drive ini ya itu tadi ya teman-teman, berkaitan juga dengan excitement, jadi lebih positif, lebih optimistik gitu ya, lebih bersemangat dan juga lebih membuka diri untuk melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang baru. Mungkin ada certain limiting beliefs yang udah mulai terproses, berkurang atau bahkan hilang gitu ya, sehingga oh gue bisa nih memulai ini, atau sadar limiting beliefsnya masih ada, and that's okay. Bukan berarti limiting beliefs masih ada dan you cannot start anything or you cannot change anything. Bisa, ini tentang masalah kita mau dan berani apa enggak untuk melakukannya,
untuk melampauinya gitu. Jadi itu masih under our control gitu, itu bisa kita kendalikan. Em, apa ya, ya kuncinya di kita gitu, teman-teman. Dan aku rasa di bulan ini cukup banyak yang merasakan itu gitu ya, despite all the limiting beliefs, despite all the traumas, luka dan segala macam, ada dorongan dari dalam hati yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nalar pun nggak bisa nangkep, and that's okay. Nggak semua dorongan dari dalam hati perlu kita analyze, perlu kita bisa jabarkan, jelaskan secara logika dan nalar dan juga pikiran. Sometimes you just need to go with the flow, to go with apapun dorongan yang datang dari dalam diri itu. Again, bisa memulai sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin tadinya memang udah pengen melakukan A, tapi karena merasa oh masih ada ini, jadinya nggak kunjung gerak. Nah mungkin ini sekarang lebih tergerak. Atau melakukan perubahan kalau misalnya kita bicara perubahan, akan berkaitan juga dengan pola yang berulang yang kita tahu perlu diputus. Memutus pola salah satunya adalah mengubah sesuatu secara apa ya, melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan pola yang sedang terjadi atau penyebab pola ini terjadi gitu, melakukan yang sebaliknya, yaitu termasuk mengubah sesuatu gitu ya, sehingga akhirnya pola yang berulang yang tadinya bisa membuat kita stuck di suatu kondisi atau situasi tertentu pun bisa selesai gitu teman-teman. Lebih terbuka ini juga lebih membuka diri terhadap semua hal atau banyak hal lah, teman-teman gitu ya, termasuk juga new opportunities gitu ya. Dan juga ini yang menarik, waktu aku catat aku juga sempat kayak hah gitu, menemui sisi gelap diri. Ke new opportunities dulu ya teman-teman. Mungkin selama ini karena kita pernah mengalami satu dan lain hal, atau kita menyadari kekurangan diri kita tuh ini dan itu, kita merasa peluang opportunities kita untuk entah apapun itu ya teman-teman, entah dalam pekerjaan, life purpose, berpasangan, memiliki relasi yang lebih sehat dengan orang tua, dengan anak, intinya macam-macam gitu ya. Kita merasa dengan segala keterbatasan kita itu ada hal-hal yang sepertinya oh too good to be true for me, kayak nggak mungkin, ini nggak mungkin terjadi di hidupku gitu ya. Kadang kita bisa merasa seperti itu. Nah mungkin karena ada optimis itu, ada lebih rasa semangat, lebih positif, lebih bisa melihat hidup ini nggak hanya sekedar penderitaan pun itu juga rasa yang kita tanamkan sendiri sebenarnya, karena nggak ada yang namanya suffering kalau kita mau bicara yang apa ya, yang absolut gitu ya. Penderitaan tuh kita yang ciptakan sebenarnya. Nah setelah mungkin melampaui banyak hal, akhirnya kita juga percaya bahwa oh ternyata hidup ini menawarkan so many opportunities loh buat aku. Oh ternyata despite all kekurangan aku, pengalaman aku bisa dapet yang lebih baik misalnya. I can achieve more, I can do more, I can this and that more gitu. Lebih apa ya, lebih bisa akhirnya juga ya itu ya, rasa optimis, ada drive yang lebih positif, sehingga akhirnya kita ya udah, kita mengharapkan sesuatu, kita nggak lagi mengontrol caranya. For me to get to point B, aku harus pakai cara A B C misalnya. Akhirnya membuka diri, ya udah Tuhan tolong tunjukin aja jalannya, tolong bukain jalannya kalau memang ini buat aku. Jadi lebih nggak ada genggaman lagi ke certain things, terutama cara how to-nya, what to do-nya dan lain-lain gitu ya. You just open yourself to any possibilities yang Tuhan akan berikan, akan bukakan ke dirimu gitu. Nah tentang menemui sisi gelap diri, our shadow part, kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa lari dari sisi gelap diri kita. Itu suatu keutuhan, kepingan diri yang membuat kita menjadi utuh. Yin and yang itu selalu ada di dalam tiap diri kita masing-masing. Mungkin dulu kita menghindari our shadow side itu teman-teman. Kita nggak mau mengakui, kita nggak mau menerima, kita nggak ikhlas mungkin dengan sisi itu, kita tutupi, kita jauhi, kita nggak mau kenal dan segala macamnya.
But then ya itu mungkin ya seiring dengan proses atau memang secara energetically juga akhirnya mengarahkan kita ke situ. Akhirnya kita juga, oh it's okay for me to have this shadow side within me. Oh it's okay for me untuk begini, to feel this, to be ini. Being okay bukan berarti menormalisasi itu dan akhirnya ya udah ini gue, lo mau terima gue begini enggak ya udah gitu. Enggak gitu juga arahnya. Menerima dengan kesadaran meaning you are okay dengan segala hal, keutuhan diri kita apa adanya. Secara sadar. Artinya bukan untuk pembelaan diri, untuk melindungi diri, bukan untuk sebagai bagian dari defense mechanism, sebagai tameng dan lain-lain, enggak gitu. Artinya kita yang menerima kita fully gitu. Kita nggak sempurna and that's okay. Itu bagian dari diri kita. Ada keterbukaan untuk akhirnya menyentuh, mengenali our shadow side dengan lebih terbuka itu tadi, lebih dalam, bisa lebih bisa lebih legowo mungkin ya gitu, berdamai dengan itu semua dan kita juga bisa reflect, kita bisa contemplate gitu pada akhirnya ini sebenarnya apa sih our shadow ini nih asalnya dari mana misalnya gitu, pengalaman apa yang akhirnya membentuk si shadow ini, apakah ini bisa aku ubah, apakah enggak, kalau bisa apa yang perlu aku lakukan untuk mengubah ini dan akhirnya berentet gitu teman-teman. Tapi ya itu tadi balik ke yang pertama, excitement ada, udah enggak lagi ngerasa seberat dulu, pandangan terhadap shadownya juga udah berubah, jadi akhirnya cara menyikapinya pun juga akan berubah. Nah, karena ada excitement, optimistic dan segala macam itu tadi, aku ngerasa in general energetically lebih terasa uplifting gitu ya. Emang lebih kerasa lebih bersemangat aja. Tapi balik lagi teman-teman, bukan berarti nggak ada lagi yang namanya inner work atau shadow works itu tadi gitu ya. Permasalahan hilang, issues atau apapun, luka, trauma, emosi terpendam itu kayak selesai begitu aja dan lain-lain. Enggak seperti itu, tapi again cara menyikapinya berbeda karena ada perubahan di dalam diri yang memang terasa lebih uplifting itu tadi. Secara issues yang ketangkep sama aku, sepertinya lebih banyak ke arah hidup atau visi hidup kita gitu ya. Mungkin beberapa dari kita, dari teman-teman udah tahu nih apa sih gue pengen hidup gue tuh seperti ini. Mungkin mencapai sesuatu, menjadi sesuatu gitu ya, mendapatkan, menginginkan sesuatu, and that's okay. Mungkin ada yang udah kebayang seperti apa kehidupan yang diinginkan, diimpikan, didambakan, diharapkan dan lain-lain. Bisa juga belum, bisa udah tahu atau terbayang dengan jelas gitu ya, bisa juga enggak, kayak masih samar-samar tapi udah tahu nih arahnya, aku pengen hidupku seperti ini. Nah, untuk bisa nyampe ke sana tentunya juga ada yang namanya kerja Tuhan. Kita perlu menyelaraskan diri kita sendiri untuk akhirnya bisa sampai ke sana nih, kalau kita mau bicara destinasi tertentu ya teman-teman, kehidupan yang kita inginkan itu. Tapi terlepas dari apa yang kita proses internal di dalam diri kita, ada juga faktor-faktor di luar diri kita yang bisa menentukan apakah kita bisa sampai ke situ, bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan atau enggak. Jadi perlu dicek juga aspek-aspek kehidupan lainnya. Ini yang kecatat sama aku ya. Kondisi keuangan, kondisi batin yaitu masih internal sebenarnya. Juga hubungan dengan orang-orang terdekat. Yang bunyi banget ini tadi pasangan. Termasuk juga skills atau keterampilan yang perlu di acquire, yang memang perlu dipelajari gitu ya, atau yang memang perlu diperdalam. Jadi ya mungkin ada lagi, cuman tadi nggak kecatat, yang kecatat cuman itu aja. Nah, especially tentang pasangan ya teman-teman, atau relasi dengan orang sekitar kita gitu ya. Misalnya gini, aku pengen kehidupan yang bisa damai. Nah, damai ini tapi ternyata kita masih punya isu sama orang tua. Ya mungkin kita juga perlu mendamaikan itu dulu gitu, supaya kehidupan kita in general juga bisa terasa damai itu tadi. Atau kita menginginkan
apa ya, suatu posisi dalam pekerjaan tertentu gitu ya. Tapi ternyata pasangan kita kurang mendukung. Entah dia terus merasa insecure kalau kita berada di posisi itu, entah dia hubungan ini nggak sehat, bahkan bisa dibilang toxic, sorry to say gitu ya. Jangan jadinya akhirnya makan mental kita melulu. Gimana kita mau maju kalau misalnya kita kemakan sama apa ya, energi yang terjadi dalam dalam relationship ini gitu ya. Mmm, ya itu perlu diberesin dulu. Diberesin nggak harus artinya kalau pacaran tuh putus, kalau udah menikah ya nggak bercerai begitu aja, enggak. Tapi kan ada cara-cara yang memang bisa dilakukan untuk bisa, apa ya, entah itu menetralisir, entah itu menyelesaikan, menemukan suatu solusi, suatu kompromi dan lain-lain gitu. Karena pada akhirnya ini entah yang masih single atau yang udah berpasangan, pasangan pada akhirnya kan jadi orang yang bisa dibilang terdekat dengan kita ya. Hubungan dengan pasangan bisa sangat mempengaruhi perjalanan kita sendiri dalam menginginkan atau mencapai mendapatkan sesuatu dalam kehidupan yang kita impikan, ibaratnya gitu. Kalau misalnya ini bukan tentang mencari kebahagiaan ya teman-teman ya, tapi our fulfillness gitu dari kehidupan yang memang bisa, kehidupan ini kan anugerah ya. Kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip anugerah ini sebaik-baiknya dengan melakukan yang memang eh, ya nggak hanya kemauan kita tapi juga yang selaras dengan eh, Tuhan, dengan semesta gitu ya, dengan alur atau jalan, apa sih kemarin waktu di sesi terakhir, blueprint gitu yang memang sesuai dengan kehidupan kita. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri ada faktor lain yang memang bisa mempengaruhi itu tadi. Salah satunya pasangan gitu ya. Apakah pasangan ini membuat kita berkembang atau nambahin beban mental? Jangan-jangan. I'm sorry to say mungkin ini terlalu harsh, tapi kita juga perlu perlu jujur dengan kondisi kita sendiri gitu ya. Berkembang ber, be- menjadi berkembang dengan ada pasangan nggak hanya dari sisi, dari sektor, dari aspek keuangan aja gitu ya, bukan masalah kesuksesan keuangan, tapi secara jiwa kita berkembang nggak gitu. Memang betul ada yang beyond dari semua kehidupan ini, ada yang beyond dari sekedar jiwa, past life, kehidupan, luka dan segala macamnya. Ada yang beyond, ada yang namanya absolute reality gitu ya. That's one thing. Itu memang sesuatu yang akhirnya kita perlu sampai ke sana. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa lari dari yang namanya kehidupan yang kita diberikan. Pengalaman kehidupan ini pun membawa pelajaran gitu. Em, dengan kita pun tahu ada pelajaran-pelajaran kehidupan ini, kita juga akhirnya tahu gimana caranya menjalani berbagai macam aspek kehidupan supaya kita terus berada di memang yang track kita, si blueprint kita ini. Kalau memang pasangan ini dirasa udah sekian lama, eh, misalnya teman-teman ngerasa oh aku udah berkembang secara jiwaku misalnya ya, secara kesadaranku, tapi kok pasangan ini sepertinya, kita juga bukan artinya menghakimi ya teman-teman, tapi kita juga perlu bisa menilai secara objektif gitu. Apakah dia ini membuatku terus berkembang, apakah aku berjuang sendirian ibaratnya gitu. Terkait mencari kebahagiaan pasangan yang bukan berarti kebahagiaan itu akhirnya kita cari di pasangan, memang karena kebahagiaan itu udah ada di diri kita sendiri. Tapi kalau pada akhirnya si pasangan ini membuat kita juga nggak tambah bahagia tapi juga memberatkan, membuat energi kita semakin berat, menambah beban mental apa segala macam, apa iya ini baik untuk diteruskan seperti ini? Apakah bisa dikomunikasikan supaya ada jalan tengah yang baik untuk keduanya? Apakah memang saat ini yang baik adalah jangan-jangan memang perlu berpisah? Mungkin pelajarannya ya memang itu gitu. Kita nggak pernah tahu. Kayaknya kalau tentang berpisah atau enggak, cerai atau enggak nih, especially untuk yang menikah ya. Sepertinya aku mungkin bisa salah ingat. Kayaknya pernah disebut oleh Mbak Tiwi di sesi apa namanya?
soul contracts and soul connections itu udah agak lama, tahun lalu. Teman-teman bisa lihat ini kalau yang memang arahnya ke sini ya, bisa lihat rekamannya ya, itu for public, bisa dicari di channel ini. Tapi intinya kurang lebih kayak gitu. Aku mungkin nggak bisa menjabarkan terlalu luas karena secara kasus ini sangat-sangat personal dan bisa berbagai macam rupa. Tapi teman-teman yang sekiranya relate, mungkin sedang menghadapi satu dua isu yang ke arah-arah pasangan, mungkin bisa nangkep gitu. Maksudku arahnya kemana. Mudah-mudahan aku nggak mulai ribet ya teman-teman. Mungkin juga apa yang aku sampaikan nggak nggak applicable ke semua situasi. Jadi ini kan juga energi massal ya, kolektif gitu, jadi tentunya nggak bisa sangat spesifik. Tapi mudah-mudahan dari, ya nggak hanya tentang pasangan ini, tapi dari awal tadi, the entire energy update ini mungkin bisa ngasih, mudah-mudahan bisa ngasih satu dua clue of apa ya, something yang memang mungkin bisa dibawa nggak hanya di bulan ini aja tapi seterusnya gitu. Teman-teman mudah-mudahan bisa memberi sesuatu dalam kita semua, nggak hanya teman-teman, termasuk aku juga, dalam kita berproses di jalan kita masing-masing. Mungkin itu teman-teman untuk energi update-nya. Aku biasanya kan terus ada twin dates session ya. Mungkin kalau yang bulan ini ya 77. Jujur li, aku nggak dalam full condition yang merasa bisa melakukan sesi. Sepertinya aku perlu break dulu. Unless kecuali kecuali tiba-tiba bunyinya kenceng, tiba-tiba ada sesi, ya mungkin bisa ada. Tapi kalaupun ya mungkin nggak panjang ya, kalau yang terakhir kan 6 hari gitu ya, mungkin ini nggak 7 hari ya, tapi aku nggak tahu. Cuman saat ini yang bisa aku sampaikan sesuai ke keadaan dan kondisiku dan kesadaranku saat ini, ya aku tidak bisa menjanjikan. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang merasa terpanggil walaupun aku nggak ada sesinya, ya teman-teman bisa lakukan apapun yang sesuai dorongan masing-masing. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga memberkahi. Terima kasih teman-teman.